Halo semua, kita senang banget ada yang banyak yang tune in di Worship and Words bahkan dari berbagai area di Indonesia antara Sabang sampai Merauke dari berbagai kota. Senang sekali ada banyak cerita-cerita kehidupan yang powerful dan pengalaman doa-doa yang dijawab. Itu semua sangat memberkati kami dan juga semua kita yang selalu tuning in. Jangan lupa untuk Anda yang memiliki kesaksian atau pengalaman selama Worship and Words ini, Anda bisa menuliskan kesaksian Anda di live chat, DM Instagram atau WhatsApp ke nomor berikut ini. Yuk kita siapkan diri kita untuk Worship and Words malam ini. Selamat malam semuanya. Welcome back again di acara Worship and Words. Malam ini kita sama-sama berdoa, memuliakan nama Tuhan. Dimanapun Anda berada malam hari ini, jika Anda ingin doakan, kita ada kolom chat. Silakan ketik harapan dan doa-doa yang ingin Anda naikkan. Kita sama-sama akan muji memuliakan Tuhan. Come on. Kau singkirkan semua keburukan, semua kuasa gelap. Karena ada Yesus, kau diami dengan kebaikan, dengan kasih Tuhan. Karena ada Yesus, Tuhan hadir di tempat ini. Kau dengan hadirat-Mu, bertatalah, berkatilah, percayalah Roh-Mu di sini. Tuhan, malam ini Kau hadir Tuhan dalam setiap hati kami ya Tuhan, dimanapun kami berada. We need You Lord. Kau singkirkan semua keburukan, semua kuasa gelap. Karena ada Yesus, kau diami dengan kebaikan, dengan kasih Tuhan. Karena ada Yesus, Tuhan hadir di tempat ini. Kau diami dengan hadirat-Mu, bertatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Tuhan hadir di tempat ini. Kau diami dengan hadirat-Mu, bertatalah, berkatilah, bertahtalah, berdiamlah, berkaryalah Tuhan dalam hati kami ya Tuhan. Malam hari ini kami Tuhan hadir dengan segala macam kondisi yang kami hadapi masing-masing. Tapi kami satu, kami tahu Engkau penyelamat kami Tuhan. Makasih Tuhan, bantu kami Tuhan, tolong. Tuhan Yesus, kami perlu Kau Bapa. Tuhan hadir di rumah ini. Kau diami dengan hadirat-Mu,
mujizat dalam hidup kami. Dalam-Mu ada pengharapan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Dalam-Mu kami percaya, dalam-Mu kami ada pengharapan. Tuhan, di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat
melanggar, tapi kami ingin hidup sama-Mu Tuhan. Kami ingin berjalan bersama-Mu Bapa. Oh, hidup Kau Bapa. Haleluya. Kasih Tuhan, sungguh baik Bapa. Kami dekat dengan Kau Tuhan. Jesus, we need you, Lord. Jesus, we need you. Dalam setiap hati kami ya Tuhan, hiduplah dan bertahtalah ya Tuhan. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Every corner, just worship Him. Oh, this is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. Oh,
give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, live within me, Lord. Just wanna give you worship and praise. Love you, Lord. Just you, it's just you, it's just you, Jesus. Oh. On high, we lift your name on high, we lift your name on high. It's only you, Jesus, we worship you, Lord. Oh, manapun kita malam hari ini, mari angkat suara. Jika kau bisa berbahasa roh, just katakanlah, Jesus, reach upon him. Oh Tuhan, haleluya, haleluya. Let your name be the highest, Jesus. Let your name be the first in our life, Jesus. Hallelujah. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Your name, Jesus. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Your name is the greatest. Your name
Jesus Lord. Mari bersama-sama angkat kedua belah tangan. Segala yang terbaik Tuhan Yesus sediakan bagi setiap kita. Amen. Di malam hari ini kami nyatakan, Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang luar biasa. Yes, Lord. Terlebih lagi Kau penolong yang setia bagi setiap kehidupan kami. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik
untuk jadi berkat dalam nama Yesus. Dosa diampuni dalam nama Yesus. Ada kemenangan dalam nama Yesus. Aku dipulihkan dalam nama Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan ada kemenangan, ada kesembuhan ya Tuhan. Amen. Thank you Jesus. Dia kuatkan, terbelenggu, Dia bebaskan, Dia berkuasa atas hidup kita, Dia yang pegang tangan kita. Kalahkan maut dalamnya. Aku menang dalam nama Yesus. Untuk jadi berkat dalam nama Yesus. Dosa diampuni dalam nama Yesus. Ada kemenangan dalam nama Yesus. Aku dipulihkan dalam nama Yesus. Kami yang lemah Kau kuatkan Tuhan. Kami yang mengalami kesakitan Kau pulihkan, Kau sembuhkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya ada kuasa, ada kemenangan. Thank you Jesus. Mari semua kita menyembah Tuhan. Dia yang pegang hidup kita. Katakan bersama-sama. Yesus, aku jadi berkat dalam nama Yesus. Dosa diampuni dalam nama Yesus. Ada kemenangan dalam nama Yesus. Kami dipulihkan Tuhan. Dipulihkan Nama Yesus. Jadi berkat dalam nama Yesus. Diampuni dalam nama Yesus. Ada kemenangan dalam nama Yesus. Aku dipulihkan dalam nama Bapa yang baik, kami bersyukur buat momen kami boleh bernyanyi bersama. Kami berdoa bersama-sama setiap anak-anak-Mu yang ada yang bersatu hati dengan pergumulan mereka. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau lawat, Engkau dengarkan mereka. Di kesempatan ini saudara-saudara yang punya pergumulan, saudara boleh sampaikan kepada Tuhan. Ambil waktu 30 detik, 1 menit ke depan. Katakan, sampaikan kepada Tuhan, bicaralah kepada Tuhan. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau ada buat mereka, kami percaya. Engkau mendengarkan seruan doa mereka. Mereka tidak sendiri, tapi Tuhan yang baik, Tuhan yang sayang akan mereka. Itu memperhatikan, mendengarkan. Hamba-Mu berdoa, ulurkan tangan-Mu. Kami tahu Engkau tidak tinggal diam dalam kehidupan kami. Ulurkan tangan-Mu
Buat yang membutuhkan pertolonganmu di area pekerjaan, ulurkan tanganmu. Di area keluarga, ulurkan tanganmu. Di area kesehatan, ulurkan tanganmu. Di area sekolah mereka, ulurkan tanganmu. Kami percaya mujizat Tuhan ada. Kami percaya kuasa Tuhan ajaib buat kami semua. Yakinkan kami tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan kami. Tapi Tuhan kami mengasihi kami dan peduli akan kami semua. Terima kasih ya Tuhan, beracara lebih lagi di tengah-tengah kami, sampaikan pesan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Di kesempatan ini saya kepingin ajak kita melihat bersama-sama sebuah pesan firman Tuhan yang judulnya adalah mensyukuri atau membuang. Mensyukuri atau membuang. Saudara, dalam hidup ini pergumulan itu bisa ada. Tapi tahukah saudara, berkat Tuhan itu juga selalu ada. Bahkan saya kepingin ajak saudara bersama-sama, Tuhan itu adalah Tuhan yang gak pernah berubah. Kalau Dia adalah Tuhan yang baik, kebaikannya itu tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya kebaikannya. Nah demikian juga dengan kehebatannya. Kehebatannya tuh dulu, sekarang, sampai selama-lamanya juga gak pernah berubah. Nah cuman yang berubah adalah situasi kehidupan kita bisa berubah. Tapi karena situasi berubah bukan berarti karakter Tuhan itu berubah, enggak juga. Nah saya kepingin ajak saudara lihat bersama-sama. Ada berapa di antara Anda semua yang pernah merasakan enggak bisa tidur? Oke. Saya pun secara pribadi, saya pernah merasakan ini enggak bisa tidur. Tekanan darah jadi kacau. Atau bahkan yang berikutnya enggak percaya diri. Tidak percaya diri. Atau yang berikutnya, malas bergaul sama orang. Jadi antisosial. Nah, kenapa? Karena ternyata kalau saya pelajarin, seorang ahli psikologi menjelaskan bahwa tanda-tanda ini adalah tanda-tandanya orang yang, ini saudara, masalah banyak, yes. Tapi ini saudara, kurang bersyukur. Saya sampai, what? Yes. Nah Bapak Ibu sering kasih Tuhan, tahukah Anda kenapa kita kurang bersyukur? Karena kita gak bisa bersyukur itu karena gini saudara. Karena kita gak bisa melihat bahwa kebaikan dan kebesaran Tuhan itu tetap untuk selamanya. Kita berpikir Tuhan itu karakternya menyesuaikan dengan kondisi kita. Sehingga waktu kondisi kita lagi gak baik, kita kira Tuhan kita gak besar, Tuhan kita gak baik. Kita jadi kepikiran. Waktu kita kepikiran, kita gak bisa bersyukur. Nah ini yang bahaya sekali. Karena iblis itu penipu yang membuat kita gak mensyukuri apa yang ada. Iblis itu penipu membuat kita gak bisa mensyukuri keluarga kita. Membuat kita gak bisa mensyukuri pekerjaan kita. Gak mensyukuri sekolah kita. Bahkan gak mensyukuri gereja kita. Ini bahayanya. Nah oleh karena itu saya kepingin ajak saudara lihat bersama-sama. Waktu saudara merasa gak puas terus dengan keluarga, dengan kerjaan, dengan sekolah saudara, dengan gereja. Itu adalah tandanya kita ini adalah orang yang kurang bersyukur. Nah tapi hari ini saya kepingin ajak saudara lihat bersama-sama ya sebuah ayat yang ditulis sama Paulus dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Paulus itu nuliskan kata-kata ini saudara. Bersyukurlah kepada Allah. Ini kemudian kata-katanya, kapan? Bukan cuma waktu enak, bukan cuma waktu baik. Tapi kata-katanya gini saudara, dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan, bersyukurlah kepada Allah dalam segala keadaan. Karena itulah yang dikehendaki Allah bagi kita sebagai orang yang sudah bersatu dengan Kristus Yesus. Saudara, ini yang dikatakan, bersyukurlah kepada Allah dalam segala keadaan. Karena itulah yang dikehendaki Allah bagi kita sebagai orang yang sudah ngalamin Tuhan secara pribadi. Saudara, dalam masa lagi enak, semuanya lagi baik, bersyukur. Dalam masa yang lagi kelihatan yang seolah-olah gak lagi baik, kita juga perlu belajar bersyukur. Nah kenapa sih saudara perlu belajar bersyukur? Karena gini, dampak dari hidup yang mengerti bersyukur dalam segala keadaan, dampaknya itu bisa baik sekali. Nah, dalam tahun 1950, seorang psikologis dan sosiologis mulai melakukan research dan kemudian mereka menemukan ini saudara, ini yang menarik.
Kalau saudara jadi orang yang bersyukur dalam kehidupan, yang terjadi apa? Yang pertama tidur lebih baik, imun tubuh lebih baik, percaya dirinya bisa lebih baik, stresnya lebih rendah, tekanan darah lebih rendah dan lebih stabil, kekhawatiran dan depresi lebih rendah, hubungan dengan sesama lebih kuat, tingkat optimis lebih baik, kepuasan dalam hidup itu lebih baik. Nah Bapak Ibu saudara Tuhan, dan ini yang menarik, ini semua terjadi bukan karena ketika kita lagi lihat hal-hal lagi baik dalam kehidupan, enggak. Tapi ketika kita ngerti bersyukur dalam kehidupan ini, situasi apapun kita bisa tidur dengan lebih baik. Situasi apapun imun kita bisa lebih baik, gak gampang sakit. Percaya diri lebih baik, stres lebih rendah, tekanan darah lebih rendah. Saudara, saya punya kebiasaan yang sedikit berbeda sama istri saya. Saya kalau lagi ada masalah, saya seringkali gak bisa tidur. Istri saya sebaliknya, dia akan tidur dengan baik. Dan kita selalu ketawa ngobrol soal hal ini. Dia ngetawain saya kadang juga ngetawain dia. Nah apa yang terjadi adalah ini yang simple kok yang kita temukan. Yang kita temukan adalah dia gak terlalu mikirin. Saya mikirin yang belum tentu setelah saya pikirin sampai besok dapat solusi. Belum tentu. Tapi kadang itu sesuatu yang saya note, saya catat. Kadang bisa kalau saya diingatkan, aku punya Tuhan yang menyertai aku. Aku punya Tuhan yang sanggup melakukan perkara yang luar biasa. Kadang saya bisa punya solusi. Saya catat untuk besok pagi. Tapi Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kadang ini yang terjadi. Kadang saya pun pribadi bisa jadi orang yang kurang mensyukuri hal-hal yang terjadi. Kurang mensyukuri ketika masalah bisa ada. Nah oleh karena itu Robert Emmons dia berkata, gratitude can transform people's life for several reasons. Ucapan syukur bisa mentransform kehidupan orang. Ucapan syukur, saya ulang sekali lagi. Ucapan syukur bisa mentransform kehidupan orang. Karena itu menolong orang untuk fokus kepada masa depan. Fokus kepada masa depan. Dia berkata lebih lanjut, it plays a role in magnifying positive emotion. Itu membuat kita seolah-olah punya kaca pembesar untuk hal-hal yang positif. Ucapan syukur. Nah oleh karena itu, ini saudara, kita perlu tahu bahwa rasa syukur itu menghalangi emosi yang toksik. Rasa syukur menghalangi emosi seperti iri hati. Menghalangi kemarahan. Menghalangi kekecewaan. Menghalangi depresi yang dapat menghancurkan sukacita kita. Oleh karena itu saya kepingin ajak saudara lihat bersama-sama. Punya rasa syukur itu penting. Karena kalau saudara gak punya rasa syukur, saudara akan membuang apa yang ada dalam kehidupan saudara. Kalau Anda gak bisa mensyukuri keluarga saudara, Anda sedang membuang keluarga saudara. Kalau saudara tidak pernah bisa mensyukuri pekerjaan saudara, Anda pada dasarnya sedang membuang pekerjaan saudara. Kalau saudara tidak bisa mensyukuri sekolah saudara, Anda sedang membuang sekolah saudara. Kalau Anda gak bisa mensyukuri gereja saudara, Anda sedang membuang gereja saudara. Dan ini yang seringkali orang yang gak bisa bersyukur itu alami dan lakukan. Waktu mereka sudah membuangnya, mereka akan berkata, aku gak punya keluarga, aku gak punya gereja yang sehat, aku gak punya keluarga yang sehat, aku gak punya pekerjaan yang baik, aku gak punya sekolah yang baik. Kenapa kamu gak punya? Karena kamu membuangnya. Dan ini yang bahaya. Bukan salah orang lain tapi salah kita. Karena rasa syukur gak ada. Nah bagaimana sekarang pertanyaannya melatih rasa syukur. Karena rasa syukur itu perlu dilatih supaya jadi kebiasaan. Saya ulang sekali lagi. Rasa syukur itu perlu dilatih supaya jadi kebiasaan. Karena kalau gak dilatih kita gak akan sering mengucap syukur. Dan kalau gak sering mengucap syukur kita akan gak punya kebiasaan mengucap syukur, tapi justru sebaliknya, membuang apa yang ada. Nah, bagaimana kita melatih rasa syukur? Ada beberapa hal. Yang pertama adalah gini, perhatikan momen-momen dalam kehidupan kita. Ambil waktu perhatikan momen dalam kehidupan kita. Ambillah waktu untuk fokus ke beberapa hal yang Anda pernah alami, yang baik mungkin, yang buruk. Perhatikan momen-momen dan lihat dari kacamata ucapan syukur.
Ini perlu kita lakukan. Nah yang berikutnya adalah ini saudara, catat. Seringkali kalau nggak dicatat, kita lupa. Lalu yang kita ingat yang jelek lagi. Iblis nipu, iblis melupakan. Catat, waktu saudara bisa mencatat, di situ saudara akan selalu ingat. Waktu saudara buka catatan saudara, Anda akan lihat. Ini loh, Tuhan pernah baik sama aku. Oh Tuhan pernah lakukan ini dalam hidupku. Dan waktu saudara melewati momen-momen yang gak gampang, saudara gak tahu-tahu dengan gampangnya itu jadi galau. Gampangnya jadi benci sama Tuhan, tidak. Karena saudara boleh diingatkan, Tuhan itu pernah melakukan hal yang baik dan karakternya gak berubah. Kebaikannya tetap untuk selama-lamanya, dulu, sekarang, dan selamanya. Nah yang berikutnya adalah gini saudara, tangkaplah momen. Tangkaplah momen dalam kehidupan saudara. Anda perlu nangkap momen-momen kebaikan Tuhan. Fokus di situ, bagaimana, apa yang saudara rasakan. Tangkap momen dalam keluarga saudara, tangkap momen dalam sekolah saudara, tangkap momen dalam pekerjaan saudara, tangkap momen yang baik. Tangkap momen yang baik dalam gereja saudara, dalam pelayanan saudara. Sehingga saudara benar-benar bisa tahu, bisa sadar ada hal yang baik yang terjadi. Saudara serius, saya ketemu dengan beberapa orang yang seperti itu. Dia gak bisa nangkep momennya dengan baik. Dia gak bisa nangkep momennya yang luar biasa dalam keluarganya. Yang dikatakan keluarga ini gak pernah, keluarga ini selalu. Dan yang dibicarakan hal yang negatif. Nah Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, akhirnya apa? Ada banyak hal yang baik dalam keluarganya justru dibuang. Sama, dalam sekolah juga kayak gitu. Aku sekolah ini gak pernah, sekolahku lebih jelek daripada sekolahnya orang lain. Sekolahku ini, Bapak Ibu saudara Tuhan, gak pernah bisa lihat yang baik. Sampai akhirnya apa? Gak bisa nangkep momen. Dalam gereja sama. Ada hal-hal yang baik seringkali dilupakan. Yang jelek yang dibicarakan. Yang ditangkap momen yang buruk. Momen yang baik gak pernah ditangkap. Sampai akhirnya apa? Gereja yang Tuhan titipkan buat saudara ada di dalamnya, saudara buang gereja itu. Bahaya. Dalam pekerjaan pun juga sama. Kalau saudara gak bisa nangkep momen yang baik, saudara akan nangkep momen yang jelek. Dan ini sesuatu yang membuat kita tidak bisa mensyukuri apa yang ada dalam kehidupan kita. Nah oleh karena itu saudara juga perlu lihat bersama-sama. Ini yang terakhir yang dapat saudara lakukan adalah gini. Buatlah kebiasaan bersyukur. Jadikan itu kebiasaan kita. Jadikan itu lifestyle saudara. Saya bersyukur banget kalau di Kristen ini diajarin ya. Sebelum makan doa. Betul gak sih? Sebelum makan doa. Saudara, apa yang dapat saudara lakukan dari momen ini? Jadikan itu momen kebiasaan bersyukur. Bukan cuma doakan supaya gak ada racun. Doakan supaya jadi kesehatan doang. It's okay, it's all good. Jangan, saya gak berkata salah dan robalah, tidak. Tapi yang saya ingin katakan, gunakan momen itu justru untuk jadi momen di mana saudara bicara, Tuhan aku bersyukur buat makanan ini. Tuhan aku bersyukur buat makanan itu. Even though mungkin makanan itu kelihatannya simple. Atau kelihatannya mewah. Kadang kalau sudah kelihatannya mewah, kita pun juga bisa gak bersyukur. Kadang kalau toh kelihatannya simple, cenderung kali kita meremehkan. Tapi buatlah bersyukur, itu jadi kebiasaan. Tuhan thank you. Nasi sama jagung ini pun, orang lain mungkin gak bisa makan. Nasi sama jagung ini pun bisa ada dan bisa aku nikmati, it's good thing. Indomie ini lagi dengan telur, it's a good thing. It's a favorite meal di Indonesia. Buatlah bersyukur itu jadi kebiasaan. Serius, saudara lihat keluarga saudara, istri saudara, suami saudara, anak-anak saudara, orang tua saudara. Dengan apapun kondisinya yang mungkin menyenangkan atau menjengkelkan, izinkan saya berkata, syukuri keluarga saudara. Ambil momen sering-sering untuk mensyukuri keluarga Anda. Ambil momen sering-sering untuk mensyukuri sekolah saudara. Ambil momen untuk sering-sering mensyukuri gereja saudara. Buatlah bersyukur jadi kebiasaan.
Karena kalau saudara tidak bisa mensyukuri, Anda sedang membuangnya. Saya berdoa firman ini boleh jadi hal yang menolong kehidupan kita semua. Bersyukur terhadap diri saudara. Bersyukur terhadap keadaan saudara. Dan itu akan membuat saudara jadi manusia yang lebih utuh. Dan itu akan membuat saudara menjadi manusia yang ini. Lebih bisa tidur dengan baik. Lebih bisa bersosialisasi dengan baik. Imun tubuh bisa lebih kuat. Karena apa? Anda mensyukuri keadaan-keadaan yang Tuhan titipkan dalam kehidupan saudara. Saya berharap firman ini menolong kehidupan kita semua. Dan saya berharap kita semua boleh bisa melihat Tuhan kebaikannya dan kebesarannya gak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kita bersyukur terhadap semua yang terjadi. Karena dia selalu punya rencana yang lebih besar daripada rencana kita. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu. Yang Tuhan titipkan kepada Paulus. Mengingatkan kita semua. Bahwa dalam segala hal. Kita perlu belajar bersyukur kepada Allah. Karena Tuhan kepingin kita jadi orang yang sering bersyukur. Punya gaya hidup bersyukur. Karena kami tahu Tuhan yang besar, Tuhan yang baik ada di dalam kami. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Hari ini saya kepingin saudara coba ambil momen bersama-sama, tenangkan diri saudara. Ambil momen mensyukuri dari keluarga saudara, pasangan Anda, anak-anak saudara, orang tua saudara. Ambil momen mensyukuri mereka. Ambil momen mensyukuri mereka. Yang berikutnya, ambil momen mensyukuri pekerjaan saudara. Ambil momen mensyukuri. Apapun tantangannya, apapun kondisinya, syukuri. Ambil momen mensyukuri sekolah Anda dan sekolah anak-anak saudara. Ambil momen mensyukuri itu semua. Yang berikutnya, ambil momen mensyukuri gereja saudara dan pelayanan saudara. Ambil momen mensyukuri. Ambil momen mensyukuri. Tuhan, kami bersyukur kalau kami punya Tuhan yang menolong kami dalam keluarga yang ada, dalam sekolah yang ada, dalam pekerjaan yang ada, dalam gereja yang ada. Kami tahu Tuhan selalu punya rencana yang terbaik buat kami semua. Kami tahu Tuhan gak pernah tinggal diam. Tapi di balik semua kemenangan ataupun pergumulan yang Tuhan izinkan kami alami, Tuhan punya maksud baik di dalamnya. Dan kami mensyukuri setiap journey yang Tuhan izinkan kami lewati. Kami tahu Tuhan kami gak berubah. Kebaikan-Mu dulu, sekarang, dan selamanya tetap. Kebesaran-Mu dulu dan selamanya tetap. Dan buat kami terus berjalan bersama Tuhan. Kami yakin kebaikan-Mu dan kebesaran-Mu ada buat kami. Dan kami gak perlu khawatir. Kami lihat, kami mensyukuri kehidupan kami. Karena rencana-Mu yang terbaik buat kami semua. Buat bersyukur jadi gaya hidup kami. Buat bersyukur jadi hal yang sering kami lakukan. Kami akan terus lihat Tuhan menenangkan dan menguatkan kehidupan kami. Jadikan ini gaya hidup anak-anak-Mu semua yang mendengarkan. Lewat media apapun. Bersyukur jadi hal yang sering kami lakukan dan jadi gaya hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. God bless you everyone.